internal kita yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada pembinaan level 1, 2, 3 untuk SPBU. Sampai yang terparah kalau memang udah nggak bisa dibentuk lagi berarti harus di PHK ya, PHU ya. Pemutusan hubungan usaha itu paling maksimum. Tapi ya kita nggak bisa sampai situ, kita bertahap lah. Kita kasih persuasi pembinaan dulu, peringatan lisan dan lain-lain sampai bertahap ke arah sana. Ya mudah-mudahan semuanya juga bisa jalan normal lah. Mungkin ini ya dinamika tapi ya kita sama-sama pengawasan aja. Cuman intinya sih Pertalite tetap tersedia ya di semua SPBU. Ini lebih kepada pengawasan masing-masing aja karena tanggung jawab pengawasan sebenarnya bukan hanya di Pertamina tapi di seluruh pihak. Ya untuk masalah jerigen kita sudah tegaskan tadi sebenarnya untuk tujuan yang sudah ada rekomendasi dari dinas misalnya untuk perikanan itu boleh. Tapi kalau itu untuk pengecer tidak ada yang dibenarkan, itu ilegal. Ya, jadi kita sama-sama kawal aja. Mungkin teman-teman juga bisa lihat kalau nanti banyak jerigen-jerigen lapor aja ke Pertamina. Itu tidak bisa dibenarkan. Jadi fokus kita Pertalite tetap tersedia di semua SPBU dan untuk supir angkot nggak usah khawatir sama ojek bahwa kita tetap sediakan untuk layani masing-masing. Ya ada kok sebenarnya. Iya maksudnya ada. Silakan nanti Bapak Ibu sambil cek aja. Kita mulai dari sini. Di stok setiap SPBU itu stoknya berapa? Oh itu enggak, itu tergantung kebutuhan. Mereka nebus berapa dari Pertamina kita layani aja. Gitu. Jadi penjualan mereka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kalau untuk mengedukasi ya biar teman-teman merasakan Pertamax. Cuma nanti tadi dapat evaluasi dari DPRD. Itu biasalah kayak promo-promo lah ya Bapak Ibu. Misalnya lihat ada di beberapa wilayah ada Pertamax Day, Pertamax Hour itu biasa dilakukan. Ya udah kalau memang ternyata dilihat memang kebutuhannya tinggi untuk Pertalite ya kita balik lagi aja. Itu program lokal kok, nggak usah khawatir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.